orang muda yang jumlahnya tidak hanya banyak, tetapi energinya juga sebetulnya jauh lebih besar dibandingkan orang seperti saya begitu. Dan jadi ini jangan disia-siakan. Ya. Kita ada peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan yang sangat penting di kehidupan kita. Yang kita bicarakan ini misalnya adalah peristiwa memilih pemimpin, ya, pemerintahan gitu ya. Itu peristiwa yang sangat penting karena para pemimpin itu banyak menentukan ya, dari urusan hidup kita. Jadi kalau kita tidak ikutan untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik, pemerintahan terbaik, urusan hidup kita ini juga bisa ikut tidak baik gitu ya. Nah jadi faktor keikutsertaan kaum muda itu sangat penting. Nah, tapi mari kita bicara seperti apa keikutsertaannya gitu ya. Saya yakin apa istilahnya camp teman-teman ini, ada camp yang diadakan ya. Inspired came itu udah pasti itu aspirasinya banyak sekali di sana gitu ya. Jadi bicara tentang berbagai bentuk partisipasi yang bisa dilakukan. Sebagian saja misalnya bicara tentang pemantauan itu sendiri banyak sekali elemen, banyak sekali proses tahapan yang bisa dilakukan di sana gitu. Nah, kembali kepada bagian saya, bagian organisasi kami yaitu NetGrid ya, Network for Democracy and Electoral Integrity. Namanya agak gede banget nih, ada integritinya di situ gitu ya, tetapi itu elemen penting. Nah, jadi perlu dijaga tuh integritas. Nah, khususnya yang kami propose, yang kami sudah jalankan sebetulnya di pemilu kemarin, menjaga kemurnian dari suara-suara yang sudah dinyatakan, dituangkan di surat-surat suara itu. Jangan sampai ya pilihan kita tentang satu paslon misalnya dalam pilkada pindah ke paslon lain gitu loh. Nah itu udah nggak murni namanya. Atau tahu-tahu hilang itu, dinyatakan menjadi tidak sah gitu. Padahal kita sudah memilih calon tertentu, paslon tertentu ini gitu. Nah jadi itu harus dijaga supaya dia terus murni tuh dari surat suara yang kita terima saat di TPS, kita coblosnya ke sini. Itu kalau di dalam hitungan sampai di kecamatan, surat suara saya masih di situ, ke kabupaten masih di situ gitu loh, ke atas gitu. Nah jadi itu sangat penting. Integritas dari hasil itu sangat penting. Ini ada pointers yang secara isi kurang lebih ini yang kami maksudkan, tetapi detailnya memang karena kami masih merapikan teknologinya, jadi detailnya masih belum kelihatan. Tetapi secara ide kelihatan di sini. Jadi intinya kita harus jaga suara itu. Ya. Kegiatan kita ini mengumpulkan foto-foto dari hasil penghitungan dari setiap TPS. Kemudian dicek benar enggak kerjaan petugas KPPS itu. Kemudian ditabulasi, dibandingkan dengan kerjaannya KPU gitu ya, karena dia resminya kan mereka gitu ya. Itu bisa jadi alat kontrol. Loh, di TPS saya yang menang adalah paslon ini. Loh, kenapa di kecamatan hitungan KPU yang menang di TPS itu jadi berubah gitu loh. Nah gitu. Jadi ini bisa menjadi alat kontrol. Jadi
penting sekali itu. Karena kita mau jangan ada yang dirubah satupun suara itu. Dan satu berubah dalam kompetisi yang sangat ketat, itu bisa merubah siapa yang menang loh. Kan penghitungan di pilkada ini, itu kan simple pluralistis. Jadi siapa yang paling banyak suaranya, satu aja, dia yang menang. Nah gitu. Jadi sangat strategis. Ya tentu ada sistem yang mungkin teman-teman juga sudah mempelajari untuk DKI gitu, walaupun udah nggak jadi ibu kota lagi ya. Terus ibu kotanya kemana masih nggak jelas ya sampai hari ini ya. Tapi sistem pemilihan DKI itu masih mengharuskan mayoritas mutlak yang menang. Jadi kalau nggak ada yang mencapai, dia putaran kedua. Nah itu juga kita ketahui. Jadi nanti kalau kita bicara mantau lagi di DKI ternyata nggak ada yang mayoritas mutlak di putaran pertama, ini kan ada 3 nih, gitu. Ternyata nggak ada, cuma 49,9% misalnya, belum nyampe 50% plus 1. Nah 2 terbanyak ada lagi, kita pantau lagi. Kira-kira begitu ya. Jadi kembali mengenai ide tentang kita harus mengawal perolehan suara itu jangan sampai ada manipulasinya. Intinya dipotret, dikirimkan ke dalam sistem yang kami sediakan, gitu ya. Namanya Jaga Suara 2024 Pilkada. Kemudian semua orang bisa lihat, ditabulasi nanti ke atas, gitu ya. Dan aplikasinya sederhana. Nanti tinggal di-download di Play Store ya, Mas ya, kira-kira begitu. Tetapi juga kami menyediakan nanti di web. Jadi ada 2 model. Kalau teman-teman tidak terbiasa atau tidak tertarik untuk mendownload ke dalam HP-nya, foto aja, nanti langsung masuk ke portal atau webnya Jaga Suara 2024 Pilkada. Gitu. Jadi simple sekali. Teman-teman yang rajin, mudah-mudahan orang muda kan tadi tenaganya lebih banyak ya. Ya satu TPS ini, habis itu pindah ke TPS sebelahnya, gitu loh. Terus ngobrolin aja sama teman-temannya, di teman kuliahnya, teman kerjanya, sama keluarganya. Kalau mereka itu, ayo ikutan, pokoknya fotoin aja nanti kasihin ke saya. Nah bisa. Kita dari keluarga kita dapat 10 TPS, 20 TPS, nanti kita naikin aja gitu. Nah, jadi itu. Nah, nanti diverifikasi. Lalu teknologi sebenarnya udah sangat maju. Kalau tidak kelihatan semua clear, nggak ada yang merah, berarti bacaannya sudah nggak perlu dikoreksi, langsung dipublish. Tapi kalau ada yang merah, nanti dikoreksi. Ada yang masih belum jelas, nanti ada tim verifikasi yang dibangun. Teman-teman nanti ada yang tertarik, bisa bergabung menjadi verifikator juga. Itu. Jadi hemat saya tidak rumit. Ya. Nah jadi intinya disitulah kekuatan kita kerja bareng bermakna sekali. Sekalipun hanya 1 TPS. Nah dari teman-teman muda ini.